Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Labib. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi dengan materi manajemen memori. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi dapat berupa menempatkan atau menyimpan dari atau ke alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Dalam manajemen memori ini akan dibahas bagaimana urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang berjalan. Ruang alamat fisik dan logik. Alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke sebuah alamat logik. Sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan ke register di memori, merujuk pada alamat fisik pada pengikatan alamat. Waktu compile dan waktu penempatan menghasilkan daerah di mana alamat logik dan alamat fisik sama. Sedangkan pada waktu eksekusi menghasilkan alamat fisik dan logik yang berbeda. Kita biasanya menyebut alamat logik dengan alamat virtual. Kumpulan alamat logik yang dibuat oleh program adalah ruang alamat logik. Kumpulan alamat fisik yang berkorespondensi dengan alamat logik disebut ruang alamat fisik. Pemetaan dari virtual ke alamat fisik dilakukan oleh Memory Management Unit atau MMU, yang merupakan sebuah perangkat keras. Register utamanya disebut relocation register. Nilai pada relocation register bertambah setiap alamat dibuat oleh proses pengguna. Pada waktu yang sama, alamat ini dikirim ke memori. Kemudian penukaran atau swap. Sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store atau disk, dan kemudian dibawa masuk lagi ke memori untuk dieksekusi. Sebagai contoh, asumsi multiprogramming dengan penjadwalan algoritma CPU round robin. Ketika kuantum habis, manajer memori akan mulai menukar keluar proses yang selesai dan memasukkan ke memori proses yang bebas. Sementara penjadwalan CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain di memori. Ketika tiap proses menghabiskan waktu kuantumnya, proses akan ditukar dengan proses lain. Idealnya, memory manager dapat menukar proses-proses cukup cepat, sehingga selalu ada proses di memori siap dieksekusi. Ketika penjadwal CPU ingin menjadwal ulang CPU, besar kuantum juga harus cukup besar, sehingga jumlah perhitungan yang dilakukan antar pertukaran masuk akal. Variasi dari kebijakan swap ini digunakan untuk algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Jika proses yang lebih tinggi tiba dan minta dilayani, memory manager dapat menukar keluar proses dengan prioritas yang lebih rendah, sehingga dapat memasukkan dan mengeksekusi proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Ketika proses dengan prioritas lebih tinggi selesai, proses dengan prioritas yang lebih rendah dapat ditukar masuk kembali dan melanjutkan. Macam-macam pertukaran ini kadang disebut roll out dan roll in. Normalnya, sebuah proses yang ditukar keluar akan dimasukkan kembali ke tempat memori yang sama dengan yang digunakan sebelumnya. Batasan ini dibuat oleh metode pengikat alamat. Jika pengikatan dilakukan saat assemble atau load time, maka proses tidak bisa dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Jika menggunakan pengikatan waktu eksekusi, maka akan mungkin menukar proses ke dalam tempat memori yang berbeda, karena alamat fisik dihitung selama proses eksekusi. Pertukaran membutuhkan sebuah backing store. Backing store biasanya adalah sebuah disk yang cepat, cukup besar untuk mengakomodasi semua kopi tampilan memori. Sistem memelihara ready queue terdiri dari semua proses yang mempunyai tampilan memori yang ada di backing store atau di memori dan siap dijalankan. Ada beberapa keterbatasan swapping. Jika kita ingin menukar sebuah proses, kita harus yakin bahwa proses penuhnya diam. Konsentrasi lebih jauh jika ada penundaan I/O. Sebuah proses mungkin menunggu I/O ketika kita ingin menukar proses itu untuk mengosongkan memori.
Jika I/O secara asinkronus mengakses memori dari I/O buffer, maka proses tidak bisa ditukar. Misalkan I/O operation berada di antrian. Karena device sedang sibuk, maka bila kita menukar proses P1 dan memasukkan P2, mungkin saja operasi I/O akan berusaha masuk ke memori yang sekarang milik P2. Nah, jika terjadi masalah tersebut, ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, jangan pernah menukar proses yang sedang menunggu I/O. Yang kedua yaitu mengeksekusi operasi I/O hanya pada buffer sistem operasi. Secara umum, ruang pertukaran dialokasikan sebagai potongan disk terpisah dari sistem berkas, sehingga bisa digunakan secepat mungkin. Belakangan, pertukaran standar digunakan di beberapa sistem. Ini membutuhkan terlalu banyak waktu untuk menukar daripada untuk mengeksekusi untuk solusi manajemen memori yang masuk akal. Modifikasi swapping digunakan di banyak versi UNIX atau Unix. Pertukaran awalnya tidak bisa, tapi akan mulai bila banyak proses yang jalan dan menggunakan batas jumlah memori. Yang selanjutnya adalah pemberian page atau halaman. Pemberian halaman mencegah masalah penting dari mengepaskan ukuran bongkahan memori yang bervariasi ke dalam penyimpanan cadangan, yang mana diterita oleh kebanyakan dari skema manajemen memori sebelumnya. Ketika beberapa pecahan kode dari data yang tersisa di memori utama perlu untuk ditukar keluar, harus ditemukan ruang di penyimpanan cadangan. Jadi harus ada ruang yang kosong untuk digunakan. Memori fisik yang dipecah menjadi blok-blok berukuran tetap disebut sebagai frame. Memori logis juga dipecah menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama, disebut sebagai halaman. Ketika proses yang dieksekusi, halamannya akan diisi ke dalam frame memori mana saja yang tersedia dari penyimpanan cadangan. Penyimpanan cadangan dibagi-bagi menjadi blok berukuran tetap yang sama besarnya dengan frames di memori. Nah, kemudian bisa kita lihat pada gambar berikut. Setiap alamat yang dihasilkan oleh CPU dibagi menjadi dua bagian, sebuah nomor halaman P dan sebuah offset halaman D. Nomor halaman digunakan sebagai indeks untuk tabel halaman. Tabel halaman mengandung basis alamat dari tiap-tiap halaman di memori fisik. Basis ini dikombinasikan dengan offset halaman untuk menentukan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Ukuran halaman, seperti halnya ukuran frame, didefinisikan oleh perangkat keras. Khasnya, ukuran dari sebuah halaman adalah pangkat 2 yang berkisar antara 512 byte dan 8192 byte per halamannya, tergantung dari arsitektur komputernya. Penentuan pangkat 2 ini sebagai ukuran halaman akan memudahkan penerjemahan dari memori logis ke nomor halaman dan offset halaman. Pembentukan pemberian halaman itu sendiri adalah suatu bentuk dari penampungan dinamis. Setiap alamat logis oleh perangkat keras untuk pemberian halaman dibatasi ke beberapa alamat fisik. Pembaca yang setia akan menyadari bahwa pemberian halaman sama halnya untuk menggunakan sebuah tabel dari basis register, satu untuk setiap frame di memori. Ketika kita menggunakan skema pemberian halaman, kita tidak memiliki pemecahan-pemecahan dari luar dengan sembarang frame kosong dapat dialokasikan ke proses yang membutuhkan. Bagaimanapun juga, kita mungkin mempunyai beberapa pemecahan di dalam. Mengingat bahwa frame-frame dialokasikan sebagai unit. Jika kebutuhan memori dari sebuah proses tidak menurun pada batas halaman, frame terakhir yang dialokasikan mungkin tidak sampai penuh. Jika ukuran proses tidak bergantung dari ukuran halaman, kita mengharapkan fragmentasi internal hingga rata-rata setengah halaman per prosesnya. Pertimbangan ini memberi kesan bahwa ukuran halaman yang kecil sangat diperlukan sekali. Bagaimanapun juga, ada sedikit pemborosan dilibatkan dalam masukan tabel halaman. Dan pemborosan ini dikurangi dengan ukuran halaman meningkat. Juga disk I/O lebih efisien ketika jumlah data yang dipindahkan lebih besar. Umumnya, ukuran halaman bertambah seiring bertambahnya waktu, seperti halnya proses, himpunan data, dan memori utama telah menjadi besar. Hari ini, halaman umumnya berukuran 2 atau 4 KB.
Ketika proses tiba untuk dieksekusi, ukurannya yang diungkapkan di halaman itu diperiksa. Setiap penggunaan membutuhkan suatu frame. Jadi, jika proses membutuhkan halaman, maka pasti ada n frame yang tersedia di memori. Jika ada n frame yang tersedia, maka mereka dialokasikan di proses ini. Halaman pertama dari proses diisi ke salah satu frame yang sudah teralokasi, dan nomor framenya diletakkan di tabel halaman untuk proses ini. Halaman berikutnya diisikan ke frame yang lain, dan nomor framenya diletakkan ke tabel halaman, dan begitu seterusnya. Aspek penting dari pemberian halaman adalah pemisahan yang jelas antara pandangan pengguna tentang memori dan fisik memori sesungguhnya. Program pengguna melihat memori sebagai satu ruang berdekatan yang tunggal, hanya mengandung satu program itu. Faktanya, program pengguna terpencar-pencar di dalam memori fisik, yang juga menyimpan program lain. Perbedaan antara pandangan pengguna terhadap memori dan fisik memori sesungguhnya disetarakan oleh perangkat keras penterjemah alamat. Alamat logis diterjemahkan ke alamat fisik. Pemetaan ini tertutup bagi pengguna dan dikendalikan oleh sistem operasi. Perhatikan bahwa proses pengguna dalam definisi tidak dapat mengakses memori yang bukan haknya. Tidak ada pengalamatan memori di luar tabel halamannya, dan tabelnya hanya melingkupi halaman yang proses itu miliki. Karena sistem operasi mengatur memori fisik, maka harus waspada dari rincian alokasi memori fisik. Frame mana yang dialokasikan, frame mana yang tersedia, berapa banyak total frame yang ada, dan masih banyak lagi. Informasi ini umumnya disimpan di struktur data yang disebut sebagai table frame. Table frame punya satu masukan untuk setiap fisik halaman frame, menandakan apakah yang terakhir teralokasi ataukah tidak. Jika teralokasi, maka kepada halaman mana dari proses yang mana. Sistem operasi juga harus waspada pada bahwa proses-proses pengguna beroperasi di ruang pengguna, dan semua logis alamat harus dipetakan untuk menghasilkan alamat fisik. Jika pengguna melakukan pemanggilan sistem, contohnya melakukan I/O dan mendukung alamat sebagai parameter, contohnya penyangga, alamatnya harus dipetakan untuk menghasilkan alamat fisik yang benar. Sistem operasi mengatur salinan tabel Sistem operasi mengatur salinan tabel halaman untuk tiap-tiap proses, seperti halnya mengatur salinan dari counter intrusi dan isi register. Kemudian segmentasi. Salah satu aspek penting dari manajemen memori yang tidak dapat dihindari dari pemberian halaman adalah pemisahan secara pandang pengguna dengan tentang bagaimana memori dipetakan dengan keadaan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, pemetaan tersebut memperbolehkan pemisahan antara memori logis dan memori fisik. Segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen. Logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen yang mana tiap-tiap segmen mempunyai nama yang panjang. Alamat tersebut menunjukkan alamat dari segmen tersebut dan offsetnya di dalam segmen-segmen tersebut. Pengguna kemudian menentukan pengalamatan dari setiap segmen menjadi dua bentuk, nama segmen dan offset dari segmen tersebut. Hal ini berbeda dengan pemberian halaman di mana pengguna hanya menentukan satu buah alamat, di mana pembagian alamat menjadi dua dilakukan oleh perangkat keras. Semua ini tidak dapat dilihat oleh user. Jadi user tidak ada hak untuk melihat. Nah, untuk memudahkan pengimplementasian, segmen-segmen diberi nomor dan direferensikan dengan menggunakan penomoran tersebut daripada dengan menggunakan nama. Maka logical address space terdiri dari dua tipe, yaitu nomor segmen dan offset. Pada umumnya, program dan pengguna akan dikompilasi dan kompilator tersebut akan membuat segmen-segmen tersebut secara otomatis. Jika mengambil contoh kompilator dari Pascal, maka kemungkinan kompilator tersebut akan membuat beberapa segmen
terpisah untuk yang pertama untuk variabel global. Kemudian yang kedua untuk prosedur dari pemanggilan stack untuk menyimpan parameter dan pengembalian alamat. Kemudian untuk porsi dari kode untuk setiap prosedur atau fungsi, dan juga variabel lokal dari setiap prosedur dan fungsi. Nah, demikian presentasi dari saya. Sekiranya ada beberapa kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.